Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Mufliha. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode efektif dalam mengembangkan keterampilan berbicara pada pidato bahasa Inggris. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam proses pembelajaran bahasa. Aktivitas berbicara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengeluarkan kata, tetapi juga mencakup proses penyampaian informasi, ide, dan gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, keterampilan berbicara diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengutarakan keinginan, pikiran, serta perasaan kepada orang lain secara verbal dengan menggunakan bahasa Inggris. Keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris tidak hanya sebatas pada penguasaan elemen linguistik, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap fungsi sosial dari komunikasi lisan. Untuk menguasai keterampilan berbicara bahasa Inggris secara menyeluruh, pembicara perlu mengembangkan 5 komponen dasar yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Yang pertama yaitu pengucapan. Pengucapan merujuk pada cara individu melafalkan kata-kata secara tepat sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh lawan bicara. Yang kedua, tata bahasa. Tata bahasa mencakup aturan dan struktur bahasa yang melandasi pembentukan kalimat yang benar secara sintaksis. Yang ketiga, kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata yang dimiliki dan digunakan oleh pembicara untuk mengekspresikan ide dan informasi secara efektif. Yang keempat, kelancaran berbicara. Kelancaran berbicara mengacu pada kemampuan untuk berbicara secara terus-menerus dan spontan tanpa jeda yang berlebihan atau keraguan yang menghambat alur komunikasi. Yang kelima, pemahaman. Pemahaman merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi lisan yang mencerminkan sejauh mana pembicara mampu memahami isi pembicaraan dan konteks situasional secara logis. Dari sini ada beberapa pendapat yang dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan berbicara untuk orang yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Yang pertama, metode storytelling. Storytelling merupakan teknik yang melibatkan kemampuan individu untuk menyampaikan cerita, pengalaman, atau imajinasi secara lisan dalam bahasa Inggris. Teknik ini tidak hanya melatih kelancaran berbicara, tetapi juga memperkaya kosakata, struktur kalimat, serta meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan ide. Yang kedua, communicative language teaching. Hal ini merupakan pendekatan pengajaran yang berfokus pada penggunaan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata. Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi komunikatif, bukan hanya sekedar penguasaan tata bahasa. Yang ketiga, role play. Bermain peran memungkinkan individu untuk mempraktikkan bahasa Inggris dalam berbagai situasi kehidupan nyata seperti wawancara kerja, percakapan di bandara, atau diskusi bisnis. Di sini juga terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan public speaking, khususnya pidato dalam bahasa Inggris. Yang pertama, praktek berbicara secara rutin. Praktik ini merupakan komponen esensial dalam membangun kepercayaan diri dan memperkuat artikulasi verbal. Yang kedua, partisipasi aktif dalam forum diskusi atau debat berbahasa Inggris memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan argumentasi, memperluas kosakata, serta meningkatkan kelancaran berbicara dalam suasana komunikatif yang dinamis. Yang ketiga, pelatihan yang difasilitasi oleh instruktur profesional menyediakan pendekatan pedagogis yang sistematis serta memungkinkan peserta memperoleh umpan balik konstruktif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam penyampaian pidato. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam public speaking adalah tingkat kepercayaan diri pembicara. Kepercayaan diri tidak muncul secara instan, melainkan hasil dari berbagai upaya persiapan dan pembiasaan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.